Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran matematika wajib kelas 11. Sekarang masih kita di program linear yang mungkin pertemuan terakhir. Kita akan membahas nilai optimum. Kalau kemarin kita sudah membahas atau membuat model matematika, kemudian menggambar grafiknya, jelas nanti ini juga akan kita ulang untuk lebih memahami. Apa itu nilai optimum? Yaitu menentukan maksimum atau mungkin juga kadang minimum suatu fungsi tujuan. Misal sudah ada model matematika di mana sistem pertidaksamaan ini sebagai fungsi pembatas, kemudian ada fungsi tujuan ini untuk dimaksimumkan. Nah, bagaimana mencari maksimum dari F dan G ini pada pembatas ini, atau terbatas pada X dan Y-nya harus memenuhi ini. Ini kita gambar dulu garis-garisnya. Yang pertama ini kita namakan garis G, yang kedua H, ketiga K, dan keempat L. Keempat garis itu, ini sebetulnya sudah pernah dibahas program linear yang ini, sistem pertidaksamaan ini grafiknya. Hanya kemarin bentuknya tidak seperti ini, hanya kita rubah sedikit sehingga penamaannya masih seperti yang kemarin. Nah, untuk menggambar garis ini kan kita memerlukan 2 titik. Jadi untuk masing-masing garis G itu kita tentukan 2 titik. H kita tentukan 2 titik. Berikutnya dan lain sebagainya. Nah, ini angka-angkanya masih sama seperti contoh yang kemarin, yaitu untuk membuat garis 8Y min 7X sama dengan 24. Ini kita pilih untuk X-nya 0, ini X-nya di belakang, jangan sampai terkecoh, X-nya di belakang. Kalau X-nya 0, maka 8Y 24, berarti Y-nya adalah 3 atau 24 dibagi 8 gitu. Jadi kita dapatkan titik 0,3. Kemudian untuk titik yang satunya itu kalau kita memilih Y-nya yang 0, ini X-nya nanti ketemunya pecahan. Kita repot menggambarnya. Sehingga kita pilih angka kemarin, kita pilih 4 X-nya. Ini X-nya 4. Jadi ini jadi 4 kali 7, 28. Kita geser ke ruas kanan menjadi 24 tambah 28 itu 52. Sehingga kalau dibagi 8 itu ketemu 6,5. Kita temukan titik 4,6,5. Untuk yang garis kedua ini kalau dipilih X-nya 0 dan Y-nya 0, kemudian kita dapatkan angka yang bulat, angka yang mudah. Nah, kita pakai itu aja. Kalau ini X-nya 0 berarti Y-nya 12 bagi 4. Sebaliknya, kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 12 bagi 3. Nah, sehingga kita dapatkan 0,3 dan 4,0. Kemudian K-nya. K-nya ini untuk nilai X-nya. X-nya untuk K. Kalau ininya 0, X-nya 0, ini Y-nya ketemunya negatif nanti di bawah gambar. Sehingga kita pilih untuk yang X0 itu nanti diganti X-nya yang 8. Kalau X-nya 8, maka nanti menjadi 8 dikurangi 2Y kurang dari sama dengan 4. Sehingga kalau 8-nya ke ruas kanan, maka 4 dikurangi 8 menjadi min 4. Sehingga kita dapatkan Y-nya adalah 2. Sehingga ini bulat semua, sehingga di atas sumbu X, sehingga kita lebih mudah menggambarnya. Kemudian kalau Y-nya 0, nah itu X-nya langsung kita temukan 4. Nah, begini. Untuk L, nah ini juga kita pilih-pilih angka yang mudah, seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin. Nah, ini ketemunya untuk X-nya 10 dan X-nya 8. Nah, ini nanti kita gambar titik ini di sistem koordinat. Sebelumnya ini kita beri nama dulu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, itu koordinatnya. Untuk A itu 0,3. Kita gambar di sini. Kebetulan sama dengan C. C juga 0,3. Maka C, A, dan C itu titiknya sama. 1 titik. Kemudian B. B 4,6,5. Ini ya. Maka ini 4 ke atasnya 6,5 di sini.
Nah gitu, itu titik D. Kemudian ini kita hubungkan titik A dan B itu. Kemudian karena ini pertidaksamaan, kita akan menguji 0,0 yang mudah. Karena ini tidak melalui 0,0, maka 0,0 bisa kita tes dengan mudah di sini supaya hasilnya 0. 0 kurang dari 24 itu nilainya benar. Maka berarti 0,0 itu termasuk dalam penyelesaian pertidaksamaan yang pertama ini. Nah, kita sudah sepakat untuk mengarsir yang tidak memenuhi, berarti di seberangnya 0,0 yaitu di atas gitu. Jadi ini himpunan penyelesaian yang kita arsir yang bukan penyelesaian. Oh ya, ini untuk berikutnya ini kita gambar dulu titik-titiknya, kemudian nanti kita hubungkan terakhir garis-garisnya 4,0, kemudian kebetulan X-nya juga sama 4,0, sehingga ini kita beri nama sekalian F. Nah, sekarang yang E 8,2, berarti 8 di sini, 2-nya ke atas di situ. Ini titik E, kemudian titik F sudah di situ, titik G 10,3, 10-nya di sini, 3-nya di atas, nah di situ. Itu adalah titik G. Kemudian titik apa? H 8,10, berarti 8 di sini, 10-nya ke atas sana. Nah, berarti di sini 8,10 itu titik H. Nah, kemudian masing-masing itu kita hubungan untuk membentuk garis-garis ini. CD itu garis H, kita hubungkan. Kemudian pertidaksamaannya ini karena ini lebih dari, kalau kita ambil 0,0 itu ternyata 0,0 di sini lebih dari 12. Tapi kan 0,0 yang benar kurang dari, berarti ini bukan penyelesaian, maka yang bagian bawah kita arsir. Kemudian berikutnya garis K itu E dan F kita hubungkan gitu. Kemudian karena 0,0 ini tidak dilalui garis ini, maka kita ujikan di sini 0,0 garis K yang ini. 0,0 itu benar kurang dari 4. Berarti 0,0 termasuk penyelesaian, berarti kita mengarsir yang seberangnya atau di bawah. Kemudian yang terakhir garis L itu G dan H. Kita hubungkan ini G dan H. Kemudian ini 0,0 itu tidak dilalui oleh garis ini. Bisa kita uji coba ke sini. Hasilnya 0. Itu benar kurang dari 76, berarti di sebelah kiri garis ini atau yang ada 0,0 ini merupakan penyelesaian, berarti kita ngarsir yang sebelah kanannya. Nah, berarti yang daerah yang putih inilah yang merupakan daerah penyelesaian atau himpunan, sekaligus himpunan penyelesaian. Kemudian kita akan mencari maksimum minimumnya. Ini kan baru sampai ke grafiknya dulu. Ini grafik dari sistem pertidaksamaan ini adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan maksimumnya, karena ini tempatnya sudah sempit, kita pindah ke sini. Jadi kita salin fungsi tujuannya seperti ini, kemudian gambarnya tadi sudah dibuat, kita cantumkan di situ. Nah, kita mencari maksimum dari F dan G ini. Ini dalam contoh ini saya buat maksimum fungsi tujuannya ada 2, karena nanti ada yang perlu dicermati. Sedangkan kalau dalam satu soal itu biasanya maksimum atau minimumnya ini hanya satu macam, satu fungsi tujuan, mungkin F saja atau mungkin G saja. Untuk pembahasan ini kita akan menempuh 2 cara, yaitu uji titik dan garis selidik. Bagaimana itu? Untuk uji titik kita menguji ya titik-titik yang ada di sini. Nah, biasanya itu titik ujung. Kenapa titik ujung? Kita lihat di sini koefisien X dan Y-nya dua-duanya ini adalah positif. Sehingga kalau kita menghendaki F dan G ini maksimum, tentu kita pilih X dan Y-nya yang besar. X yang besar itu ke kanan, kalau Y yang besar itu ke atas. Sehingga kita memilih titik yang paling kanan dan paling atas. Di sini adalah titik yang paling kanan G, yang paling atas adalah H. Nah, kita uji di 2 titik itu, nilai F dan G-nya ini bagaimana? G dan H. Maka kita buat tabelnya. G itu yang 10,3 ini di sini. Nilai F dan G-nya bagaimana? Kemudian H itu yang 8,10. Nanti nilai F dan G-nya kita hitung, kita cantumkan di situ. Kemudian
F dulu. F itu ini fungsinya, menghitungnya ya pakai ini gitu. Sehingga F 10,3 itu adalah berarti 3 kali 10 ini, 3 kali X dan Y-nya diganti, X-nya ganti 10, Y-nya ganti 3. Menjadi seperti itu. Kemudian kita hitung 3 kali 10, 30, 4 kali 3, 12. Menjadi 30 tambah 12. Nah, ketemunya itu 42. Saya kira nggak sulit. Nah, itu kita isikan ke sini. Untuk F di titik G itu adalah 42. Berikutnya F yang di titik H, yaitu diganti X-nya dengan 8 dan Y-nya dengan 10. X-nya diganti 8, Y-nya diganti 10. Kita hitung di situ. Ganti 8 dengan 10. Sehingga 3 kali 8, 24. 4 kali 10, 40. Sehingga ketemunya berapa itu? 64. Nah, ini kita isikan di sini. F pada 8,10 atau pada titik H itu adalah 64, kita isikan di situ. Kemudian sekarang G di titik fungsi tujuan G, ini G-nya G kecil ya, pada titik G. Kita hitung G-nya pakai rumus ini 7X plus Y. Sehingga ini kalau untuk 10,3 berarti 7 kali 10 tambah 3. Kita kalikan ini 70 tambah 3 yaitu ketemunya 73. Kita cantumkan di sini 73. Kemudian di titik H 8,10 kita hitung nilai G-nya berapa? 8,10 lah 7 kali 8 tambah 10. 7 kali 8 itu 56 ditambah 10 66. Itulah nilai fungsi tujuan G di titik H 66. Nah, sekarang kita lihat ini. Dari keempat nilai ini untuk F itu mencapai maksimum adalah 64. Di titik berapa? Di titik 8,10. Maka kesimpulan kita adalah F mencapai maksimum adalah 64 jika X-nya 8 dan Y-nya 10 gitu. Kemudian yang G antara 73 dengan 66 besar mana? Besar 73. Berarti maksimumnya adalah 73. Ini tercapai kalau nilai X dan Y-nya adalah 10 dan 3. Maka kesimpulan kita adalah G mencapai maksimum itu adalah 73 jika nilai X-nya 10 dan Y-nya 3. Nah, supaya lebih jelas diwarnai begitu. Itu cara menguji titik. Untuk supaya lebih hemat, kita tidak perlu menguji semua titik ini. Nah, karena prinsipnya tadi, kalau ini dilihat koefisiennya positif semua, nah itu kita sudah bisa berkeyakinan bahwa di yang paling kanan, kalau enggak yang paling atas. Tapi kalau ini salah satunya ada yang negatif, nah itu perlu menguji semua titik ini. Paling tidak yang di ujung atau di sudut-sudut ini. Itu biasanya maksimum atau minimum tercapai di titik-titik sudut. Itu kalau salah satunya ini ada yang negatif. Tapi itu jarang-jarang. Kemudian yang cara kedua menggunakan garis selidik. Bagaimana menggunakan garis selidik? Kita pindah soalnya seperti ini. Kemudian grafiknya tadi sudah kita buat. Jadi kita membuat garis F dan G, yaitu garis selidik untuk menentukan atau untuk mencari maksimumnya itu ada di titik mana. Tadi kita ingat ya, F-nya maksimum di titik H, sedangkan fungsi tujuan G maksimum di titik G. Ini di sini F-nya maksimum, di sini G-nya yang maksimum. Kalau di sini membuat garis selidik, kita nggak meneliti titik per titik. Jadi mudahnya di cara ini, kalau tadi di uji titik tadi bisa jadi kita kadang menguji semua titik sudut yang ada di sini. Nah, tapi kalau menggunakan garis selidik nanti kita akan menemukan langsung di titik mana fungsi tujuan ini mencapai maksimum. Nah, kita buat saja garis selidik itu adalah garis untuk menyelidiki ini maksimumnya ketemu berapa.
Nah, ini kita buat sama dengan angka tertentu, itu boleh yang mudah saja. Di sini kita pilih 42, ini sebetulnya nggak mudah. Kalau 24 ini bisa lebih mudah, dapat nilai X dan Y-nya bulat semua. Tapi ini sudah terlanjur dibuat 42, sehingga ini kalau X-nya 0 akan ketemu Y-nya 42 dibagi 4 itu 10,5. Tapi kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 42 dibagi 3 itu adalah 14. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya ketemu 10,5, kita mendapatkan titik 0,10,5. Kalau Y-nya yang 0, X-nya mendapatkan 14. Maka kita menemukan 14,0. Maka ini kita misalkan titik P, kemudian yang bawah titik Q. Ini kita gambar, P-nya adalah 0, terus 10,5 berarti di situ. Nah, gitu. Itu adalah titik P-nya. Kemudian Q-nya adalah 14,0, berarti 14-nya ke kanan, 14, 0 di sini, berarti di sini titiknya. Nah, di situ. Itu adalah titik Q-nya. Kemudian ini kita hubungkan menggunakan garis putus-putus. Kalau bisa diberi warna khusus ya diberi warna gini, sehingga beda dengan yang lain-lainnya. Nah, suatu persamaan garis, koefisien X dan koefisien Y ini merupakan gradien atau kemiringan dari suatu garis. Jika kalau di sini dibuat angka yang berbeda-beda, misalnya 42 dibuat 24, nanti garisnya akan tetap, kemiringannya tetap sama, akan sejajar garis-garisnya. Misalnya ini sudah saya buat 42, kemudian nanti dibuat X di sininya 24, nanti akan ketemu X-nya 8, Y-nya 6, 8, Y-nya 6 di sini ya, itu sejajar. Nah, kalau kita gambar jadi seperti ini, X-nya 8, Y-nya 6. Nah, ini kalau kita geser-geser ke kanan atau ke kiri, ini nanti akan sejajar dengan PQ. Nah, kita tahu nilainya ini tadi waktu di sini adalah nilainya ini 24 tadi. Kemudian kalau kita geser ke sini akan semakin besar. Pas di garis PQ itu 42. Nah, ini kalau kita inginkan lebih besar lagi, kita geser lagi. Terus sampai ke garis yang melalui H. Itu yang paling ujung yang masih ada di himpunan penyelesaian. Nah, maka untuk mencari maksimumnya tinggal garis PQ ini kita geser-geser ke kanan atau ke kiri sampai melalui paling ujung, paling kanan atau paling atas. Nah, sehingga kita geser kemana? Kita geser ke kanan sehingga paling ujungnya ada di H. Nah, sehingga ini merupakan fungsi tujuan yang F itu mencapai maksimum pada titik H. Sehingga tadi kesimpulannya sudah kita buat di uji titik tadi bahwa F maksimum itu kalau kita hitung nanti 64 ini bisa didapat kalau X-nya 8, Y-nya 10. Karena ini titik H itu X-nya 8, Y-nya 10. 64 kita dapatkan ya kalau dimasukkan ke sini. X-nya 8, 3 kali 8 tambah 4 kali 10 itu 40 tambah 24. Ketemunya tadi berapa? 64 gitu. Itu yang fungsi tujuan F. Nah, bagaimana yang fungsi tujuan G? Kita pilih, kita buat garis lidik untuk G. Kita samakan berapa? 7. Ini yang angkanya mudah, karena kalau X-nya 0, Y-nya ketemu 7. Kalau Y-nya yang 0, X-nya ketemu 1. Kita cantumkan di tabel. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 7, kita dapatkan 0,7. Kalau Y-nya yang 0, ini 0, maka X-nya 7 dibagi 7, ketemunya 1. Nah, misalkan yang 0,7 itu titik R, yang 1,0 titik S, kita gambar di sini. R-nya 0,7 berarti di situ. Nah, itu titik R. Kemudian S-nya 1,0. 1,0 berarti di sumbu X gitu. Nah, itu titik S-nya kita hubungkan. Nah, ini sebagai garis lidik. Kemudian kita geser ke kanan atau ke atas sampai melalui ujung dari daerah penyelesaian ini.
untuk mendapatkan maksimum. Kalau mendapatkan minimum, nah ini gesernya harus yang paling kiri atau paling bawah. Nah, sehingga ini digeser ke titik G yang paling ujung, sehingga fungsi tujuan G ini akan tercapai maksimum pada titik G, yaitu dengan X-nya 10, Y-nya berapa ini tadi? 3. Nah, tadi sudah kita hitung, kalau X-nya 10, Y-nya 3, ini akan ketemu 73. Ini X-nya 10, berarti 70, kemudian tambah Y-nya 3, nah 70 tambah 3, jadi ketemunya 73. Itulah kalau menggunakan garis selidik. Jadi kita nggak perlu menguji titik-titik yang lain sampai 2 titik atau hampir semua titik gitu. Jadi kalau menggunakan garis selidik ini, jadi kita begitu sudah digambar garis selidiknya kemiringannya seperti apa, maka langsung ketemu di mana maksimumnya, di titik mana. Kemudian kalau minimum itu gesernya nanti ke kiri atau ke bawah. Kalau maksimum itu ke kanan atau ke atas. Dengan catatan ini koefisien fungsi tujuannya positif semua. Kalau ada yang negatif, nah itu baru nanti ya diuji coba aja mana yang maksimum, mana yang minimum, apakah yang ke atas atau yang ke bawah. Nah, itulah menentukan maksimum minimum satu fungsi tujuan dengan menggunakan dua cara, yaitu uji titik dan garis selidik. Kemudian kita ke contoh soal. Kalau tadi baru pembahasan tata caranya. Luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil itu 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Dan tarif parkir mobil itu 10.000, untuk bus 30.000. Untuk mobil kita misalkan X, untuk bus kita misalkan Y. Yang ditanyakan berapa komposisi jumlah mobil dan bus agar pendapatannya mencapai maksimum. Nah, ini berarti fungsi tujuannya pendapatan dan harus maksimum kalau pendapatan. Langkah-langkahnya yang perlu kita buat yaitu yang pertama kita mengubah dulu soal ini ke dalam bentuk model matematika atau sistem pertidaksamaan. Kemudian gambar grafik daerah atau himpunan penyelesaiannya. Kemudian apalagi menggunakan uji titik atau garis selidik untuk menentukan maksimum atau minimumnya. Kalau di soal ini maksimum berarti kita menentukan maksimumnya. Nah, kita buat model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya. Tadi mobil dimisalkan X, bus dimisalkan Y. Dari jumlah kendaraan dulu. Mobil X, busnya Y, maksimumnya berapa? Kita lihat di sini. Nah, ini untuk kendaraannya memuat tidak lebih dari 30 kendaraan. Nah, itu berarti batas maksimum. Untuk X ditambah Y. Itu tidak boleh lebih dari 30. Kemudian luas. Luas daerah parkir ini ada tersedianya 360 meter persegi. Akan ditempati oleh mobil itu 6 meter persegi dan busnya 24 meter persegi. Nah itu nanti yang kita bentuk untuk pertidaksamaan di bagian luas ini. Yaitu apa? Kalau mobilnya itu sebanyak X, sedangkan satu mobil memerlukan 6 meter persegi, berarti keseluruhan mobil ya X dikalikan 6 meter persegi ini akan jadi 6X. Busnya sebanyak Y, masing-masing bus itu 24 meter, berarti 24Y. Dan ini nggak boleh lebih luas yang tersedia 360 meter persegi. Itu adalah nanti menjadi fungsi pembatas. Sedangkan yang 10.000 dan 30.000 itu nanti menjadi fungsi tujuan. Berapa pendapatannya? X-nya kalikan 10.000, Y-nya kalikan 30.000 menjadi seperti itu. Nah, sehingga model matematikanya, sistem pertidaksamaannya itu ada dua macam, yaitu fungsi pembatas. Ini yang ada maksimumnya itu nanti menjadi fungsi pembatas. Nah, ini tinggal menambahkan tanda kurang dari atau sama dengan. Kalau ini maksimum berarti di sini kurang dari sama dengan. Di sini 6X tambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Nah, kebetulan yang ini bisa disederhanakan dibagi 6, bisa tinggal menjadi bagi 6 1X atau X. Ini bagi 6 jadi 4Y, sedangkan ini bagi 6 60 menjadi X plus
4Y kurang dari sama dengan 40. Itu fungsi pembatas yang kedua. Nah, tinggal terakhir sekarang menjadi fungsi tujuan, yaitu pendapatan, yaitu 10.000 X ditambah 30.000 Y, dimaksimumkan atau dicari maksimumnya. Ini langkah pertama membuat model matematikanya sudah selesai. Lalu kita gambar grafiknya di tampilan berikut ini. Model matematikanya tadi sudah kita dapatkan ini. Oh ya, ini karena masalah sehari-hari itu variabelnya itu tidak ada yang negatif, maka kita beri batasan tambahan, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi tujuannya adalah pendapatan 10.000 X ditambah 30.000 Y dicari maksimumnya. Nah, grafiknya untuk pembatas yang pertama ini kalau X-nya 0, Y-nya 30, sebaliknya kalau Y-nya 0, X-nya 30. Itu mudah saja kita buat. Ini kita buat skala dulu. Nah, ini kalau X Y-nya 0, ini X-nya 30 disumbu X, berarti kalau Y-nya 0. Kalau disumbu Y, X-nya yang 0, X-nya yang 0 berarti Y-nya 30 juga. Nah, ini ketemu 30 sama 30 kita hubungkan. Kemudian kita arsir yang bukan penyelesaian. Kalau 0,0 ini kurang dari 30, berarti 0,0 ini termasuk di penyelesaian. Berarti kita ngarsir seberangnya sana. Kemudian yang ini, kalau Y 0 dulu, X-nya akan ketemu 60. Sedangkan kalau X-nya yang 0, maka Y-nya adalah 60 dibagi 4, yaitu 15. Sehingga ini X-nya tadi 60, kemudian Y-nya 15 tadi. Kalau X-nya 0, di sini berarti antara 10 dan 20. Kemudian kita hubungkan. Kemudian 0,0 ini karena nggak dilalui garis, bisa kita uji langsung ke sini. Kita temukan hasilnya 0 kurang dari 60, berarti termasuk penyelesaian. Berarti kita mengarsir seberangnya 0,0, seberangnya berarti di atas juga. Nah, gitu. Kemudian X lebih dari 0, itu sebelah kanan sumbu Y, berarti kita ngarsir yang sebelah kirinya. Kemudian Y lebih dari 0, itu Y sama dengan 0 itu sumbu X, berarti kita ngarsir yang di bawahnya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang bersih itu. Garis lidiknya berarti ini kita sama dengankan nilai tertentu yang mudah saja, ini kali 10 itu berarti 300.000. Sehingga garis lidiknya 10.000 X ditambah 30.000 Y sama dengan 300.000. Nah, ini kalau kita buat grafiknya, kalau X-nya 0, yang ini 0 berarti, maka Y-nya adalah 300.000 dibagi 30.000, itu ketemunya 10. Sebaliknya kalau Y-nya yang 0 ini, maka X-nya adalah 300.000 dibagi 10.000, yaitu 30. Yaitu 30,0 untuk X-nya tadi kalau Y-nya 0. Sudah ada di situ. Kemudian kalau X-nya yang 0, maka Y-nya adalah 300.000 dibagi 30.000, itu 10 ketemunya di sini. Nah, maka itu kita hubungkan sebagai garis lidiknya. Nah, karena ini positif semua, nah ini maksimumnya ini kita geser ke atas atau ke kanan. Sampai, nah ini kita lihat kemiringannya ini kayaknya kalau nggak di sini nggak jelas, nggak maksimum ini, karena masih belum paling kanan. Kemudian ini kalau kita geser ke sana, ini masih ada lingkaran penyelesaian yang di sebelah kanannya, sehingga itu kita geser paling kanannya akan melalui titik potong ini. Berarti kita harus mencari dulu titik potong ini berapa untuk bisa mendapatkan fungsi tujuannya ini maksimum. Nah, ini garisnya tadi X plus Y sama dengan 30, dan yang ini X plus 4Y 60. Nah, ini kita cari titik potongnya. Titik potong garis 1 dan 2 atau pertidaksamaan 1 dan 2 ini garisnya kita cari titik potongnya. Yang pertama X plus 4Y. Oh, ini yang kedua kita tulis dulu. Ini ada maksud tertentu. Karena ini koefisiennya 4, maka kita letakkan di atas. Kemudian yang di bawah baru yang X plus Y sama dengan
30. Nah, dengan demikian kita bisa langsung mengeliminasi X-nya dengan mengurangkan ini menjadi 4Y dikurangi Y tinggal 3Y, 60 dikurangi 30 tinggal 30 begitu. Sedangkan X kurangi X ya 0, karena ini yang mau dihilangkan. Didapat 3Y sama dengan 30, berarti Y-nya 30 dibagi 3. Berapa itu? 10 gitu. Y-nya 10, ini di grafiknya juga sudah jelas 10. Kalau grafiknya ukurannya akurat, ya sebetulnya lihat di grafik ini sudah kelihatan ini adalah 20,10. Coba Y-nya X-nya kita cari. Kalau ini X plus Y sama dengan 30, Y-nya sudah ketemu 10, berarti X ditambah 10 sama dengan 30, berarti X-nya ya 30 dikurangi 10, ketemunya 20. Nah, ini digambar juga kan 20. Nah, tapi kalau kita gambarnya asal-asalan aja atau skalanya ini tidak akurat, nah kita hitungan ini akan lebih tepat gitu. Karena gambarnya kalau ini ukurannya nggak akurat ya nanti kita membaca grafiknya juga nggak pas. Nah, ini ketemu X20, Y-nya 10. Berarti titik potongnya 20,10. Berarti maksimumnya adalah atau fungsi tujuannya kita cari untuk X-nya 20, Y-nya 10. Kita hitung di situ atau kita gantikan ini di sini. X-nya kita ganti 20, Y-nya kita ganti 10. Ini ketemunya 200.000 tambah 300.000 adalah 500.000. Maka simpulannya adalah dibuat kata-katanya menjadi pendapatan mencapai maksimum Rp500.000 jika ada 20 mobil dan 10 bus. Nah, itulah contoh soal menentukan maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Nah, berikutnya ini soal yang sudah pernah Bapak kasih kemarin, hanya membuat model matematikanya. Kalau ini sudah kalian buat semua, nah kalian tinggal mencari fungsi tujuannya. Misalnya di sini, oh ini parkir juga, ini tempat parkir juga nomor 1, berarti mirip dengan contoh tadi. Kemudian hitunglah banyaknya mobil dan bus yang diparkir agar pemasukan uang parkir sebesar mungkin. Ya, ini sama aja dengan maksimum sebesar mungkin. Kemudian nomor 2 ini, berapa banyak masing-masing jenis makanan harus dihabiskan oleh peserta setiap harinya dengan harga seminimum mungkin. Nah, berarti ini fungsi tujuannya minimum, bukan maksimum. Sedangkan ininya maksimum atau minimum. Panitia kontes menyediakan 2 jenis makanan bergizi berupa bubuk untuk peserta. Tiap 250 gram kedua jenis makanan tersebut mengandung nutrisi sebagai berikut. Nah, dan seterusnya nanti dibuat model matematikanya, grafiknya, kemudian dicari ini minimum yang nomor 2. Yang nomor 3 ini dicari keuntungan maksimum juga. Kemudian nomor 4 dicari maksimum. Nah, jadi langkahnya kalau ini sudah dibuat model matematikanya di waktu sebelumnya, nah, kalian tinggal membuat grafiknya dan maksimum atau minimumnya. Untuk lebih jelasnya nanti ini akan saya upload di grup WA, sehingga kalian tidak harus membuka video ini terus-menerus. Saya kira demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami warisan nenek moyang ini berupa ilmu matematika, dan pada akhirnya nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.